Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1D subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Oke, coba dibuka bukunya halaman 68 pembelajaran 5. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran 5 dan 6, Bu Guru mau mengingatkan terlebih dahulu materi pembelajaran sebelumnya. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai satuan panjang ya, mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, kemarin kita sudah belajar mengukur satuan tidak baku dengan menggunakan jengkal, hasta, depa, langkah kaki, dan juga telapak kaki. Masih ingat semuanya? Nah, kita ulang lagi ya supaya masih ingat, supaya lebih ingat lagi. Nah, yang pertama ada jengkal. Jengkal itu mengukurnya dari ibu jari sampai ke jari kelingking. Ini bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Misalkan Bu Guru punya buku ini, Ibu mau mengukur buku ini berapa ya, berapa jengkal ya. Coba kita ukur panjang buku ini menggunakan jengkal. Kalian boleh mengukurnya seperti ini atau seperti ini, sama saja. Kita ukur ya, 1, 2. Nah, nggak sampai 2 ya, 1,5. Nah, berarti panjang buku ini adalah 1 jengkal lebih setengah atau 1,5 jengkal, atau boleh dikatakan 1 jengkal lebih gitu saja. Nah, kemudian ada yang namanya hasta. Kalau hasta mengukurnya adalah dari ujung jari, jari tengah sampai ke tengah siku sini, sampai di siku. Ini namanya 1 hasta. Kalau depa dari ujung jari yang tengah kanan sampai ujung jari yang tengah kiri, seperti ini. Kalau tangan kalian direntangkan, itu namanya 1 depa. Kemudian kalau langkah kaki berarti kalian harus melangkah. Kalau telapak kaki berarti 1 telapak kaki kalian. Nah, kemudian hari ini nanti di pembelajaran 5 dan 6 kita masih tetap akan belajar mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Tapi bedanya kemarin satuan tidak bakunya menggunakan anggota tubuh kita, yakni tangan kita atau kaki kita. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan satuan tidak baku menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, misalkan contohnya seperti di halaman 69. Nah, di situ ada gambar pita. Di situ ada gambar pita warna merah dan pita warna biru. Nah, di pita warna merah dan warna biru ini diukur dengan menggunakan apa yaitu menggunakan korek api ya. Jadi kita mengukur panjang pita merah dan biru ini menggunakan korek api. Jadi nanti korek apinya disusun ada berapa sih jumlah korek apinya, itu merupakan panjang dari pita tersebut. Nah, sekarang kita baca terlebih dahulu bacaan di halaman 68 ya, sebelum dilanjutkan ke mengukur satuan panjangnya. Nah, di halaman 68 coba kalian perhatikan bagian paling atas. Bu Guru bacakan terlebih dahulu, coba diperhatikan baik-baik. Yang paling atas, pembelajaran 5. Ayo bercerita. Nah, Rina adalah sepupu Nina. Rina akan merayakan ulang tahun. Rina mengundang keluarga besarnya. Nina juga datang ke pesta
pesta ulang tahun Rina. Nah, itu gambarnya. Gambar bahwa ada perayaan ulang tahun Rina. Nah, Rina ini sepupunya Nina. Sepupu, berarti kalau sepupu itu anaknya siapa ya? Anaknya tante kita, anaknya bibi, anaknya tante, anaknya om, paman. Nah, itu namanya sepupu. Nah, sepupunya Nina namanya Rina. Nah, Rina ini sedang ulang tahun. Kemudian dia mengundang Nina untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Nah, di sini ada dirayakan bersama bundanya Nina, ayahnya, terus ayahnya Rina, bundanya Rina, sama juga ada kakek dan neneknya Rina dan Nina. Nah, coba kita baca di kolom warna hijau bagian bawah ya, coba diperhatikan. Hari Sabtu kami mengunjungi paman. Kami akan merayakan ulang tahun sepupuku Rina. Nah, tadi katanya Bu Guru, kalau Rina itu sepupunya, berarti Rina ini adalah anak dari pamannya atau saudaranya ayah atau saudaranya ibu. Nah, itu punya anak dinamakan sepupu. Nah, Rina seusia denganku, jadi umurnya hampir sama seperti Nina. Dia seumuran Rina sama Nina. Keluarga besarku berkumpul di rumah Nina. Keluarga besarku berkumpul di rumah Rina. Ada kakek, ada nenek, ada paman dan bibi. Kami makan dan menyanyi bersama. Aku senang sekali berkumpul dengan keluarga besarku. Nah, apakah kamu mempunyai sepupu yang akrab denganmu? Ada yang punya, pasti semuanya punya ya. Saudaranya ibu atau saudaranya ayah punya anak, nah namanya sepupu. Jadi sepupunya kalian pasti semuanya punya. Nah, coba ceritakan mengenai sepupumu itu. Ceritakan tentang kamu kapan bisa bertemu dengannya, misalnya kegiatan yang kamu lakukan bersama sepupumu. Sampaikan ceritamu di depan kelas dengan percaya diri. Nah, di sini kalian disuruh bercerita tentang sepupu kalian. Nah, misalkan kalau sepupu kalian rumahnya jauh, berarti kalian kalau bertemu dengannya kapan biasanya? Oh, saat hari raya Bu. Oh, saat kalau main ada acara, misalkan kalau ada ulang tahun Bu. Nah, seperti itu bisa kalian ceritakan nanti ya. Nah, kemudian bawahnya kita akan belajar untuk mengamati tadi. Kita akan mengukur panjang pita. Jadi ada pita warna biru dan juga ada pita warna merah. Seperti yang dijelaskan sama Bu Guru tadi di awal pembelajaran, bahwa kita akan mengukur panjang pita-pita ini menggunakan benda yang ada di sekitar kita. Nah, kebetulan yang ada di buku ini dicontohkan dengan menggunakan korek api. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan nggak punya korek api? Nah, di tabel itu kan dijelaskan kita diminta untuk mengukur beberapa benda menggunakan panjang, yaitu dengan menggunakan satu korek api, kemudian yang kedua dengan menggunakan klip kertas. Nah, Bu, bagaimana kalau nggak ada korek api? Nggak apa-apa, kalau nggak ada korek api nanti itu kalian coret, kalian ganti. Misalkan kalian mau mengukur dengan menggunakan penghapus, boleh, yang penting menggunakan benda-benda di sekitar kalian. Kalau ada korek api ya silakan pakai korek api. Oh Bu, kalau misalkan aku punyanya itu tusuk gigi ya, yang buat bersihkan gigi setelah makan itu biasanya Bu ya, tusuk gigi ya. Nah, boleh kalau mau mengukur pakai itu, misalkan nggak ada korek api silahkan. Nah, kalau pakai penghapus juga nggak apa-apa, nanti dicoret di kolomnya, diganti. Misalkan kalian pakai penghapus jadi tulis penghapus, kalau pakai tusuk gigi ya ditulis tusuk gigi, begitu ya. Nanti coba kalian ukur di rumah bendanya. Yang pertama pensil, coba kalian ukur panjang pensilnya ada berapa. Terus kemudian panjang buku. Buku apa Bu? Buku terserah, boleh buku tematik, boleh kalau misalkan kalian punya buku cerita, dongeng, majalah, boleh terserah. Kemudian yang ketiga tempat pensil. Nah, selanjutnya ada 2 kolom tersisa kan, itu belum diisi benda apa, bebas kalian boleh mengukur apa saja yang ada di rumah kalian. Misalkan Bu, saya mau mengukur meja, boleh. Bu, saya mau mengukur lemari yang ada di kamar saya, boleh. Tapi kalau terlalu besar kalian boleh mengukur yang
Misalkan, Bu, saya mau mengukur apa ya, meja. Atau Bu, saya mau mengukur ini apa namanya, ballpoint. Boleh ditulis di situ. Nah, selanjutnya di halaman selanjutnya kita masuk ke halaman 71. Nah, kita masuk ke pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini ada percakapan antara Nenek dan Nina. Nah, percakapan ini kita diminta untuk membaca percakapan ini antara Nina dan Nenek dengan cara bermain peran. Nah, nanti kalian bisa baca dengan saudara kalian di rumah. Misalkan ada yang jadi Nenek, ada yang jadi Nina. Kalau nggak ada saudara, boleh sama bunda juga boleh. Nah, boleh sama ayah juga boleh, sama adiknya juga boleh. Nah, dicontohkan Bu Mila ya, misalkan seperti ini. Nah, anak-anak, contohnya bermain peran seperti ini ya. Didengarkan, nanti ada suaranya Bu Mila. Bu Mila berperan sebagai Nenek. Kemudian nanti ada juga suaranya Bu Wahyu. Bu Wahyu nanti berperan sebagai Nina. Oke, coba kalian perhatikan sama-sama. Kita mulai ya. Bagaimana perjalananmu ke rumah Nenek, Nina? Perjalananku cukup lancar, Nek. Kamu pasti lelah ya? Tidak apa-apa, Nek. Aku senang mengunjungi nenek dan kakek. Terima kasih, Nina. Tentu kamu juga senang bisa bertemu dengan paman, bibi, dan juga sepupumu. Iya, Nek. Aku senang bisa berkumpul bersama keluarga besar. Nah, itu tadi contoh bermain peran bersama dengan teman atau dengan saudara. Boleh kalian baca dengan siapapun. Nah, antara percakapan dua orang. Jadi ada yang jadi nenek, ada juga yang jadi Nina. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk membandingkan panjang benda. Nah, kita akan belajar untuk panjang benda lagi. Nah, coba kalian perhatikan di halaman 71. Di halaman 71 bagian paling bawah itu ada gambar anak-anak ya, anak-anak. Ada siapa saja itu? Ada Nina, ada Rina, ada Lucy, dan juga ada yang satu lagi Derry ya namanya. Iya, nah di situ kalian nanti akan diminta untuk membandingkan mana sih anak yang tingginya paling tinggi, mana anak yang badan tingginya paling rendah, atau mana yang ada di antaranya. Nah, yang pertama, coba kalian balik di halaman 72. Sebelumnya kalian amati dulu gambarnya. Kalian amati, setelah kalian amati, coba perhatikan mana ya yang paling tinggi kira-kira. Yang paling tinggi kira-kira adalah Derry, Rina. Kemudian yang paling rendah siapa? Lucy. Nah, anak-anak, sekarang coba kita perhatikan bersama-sama di halaman baliknya, halaman 72. Nah, di halaman 72 paling atas sendiri kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan gambar yang di baliknya tadi. Pertanyaan yang pertama, nah, siapakah anak yang paling tinggi? Coba dari yang kalian amati tadi di halaman sebelumnya, anak yang paling tinggi kira-kira siapa? Benar, Derry yang paling tinggi, yang pakai baju warna orange, yang rambutnya lurus, ya paling pojok kanan. Nah, itu dia yang paling tinggi postur tubuhnya. Kemudian nomor 2, siapakah anak yang lebih tinggi dari Nina? Nah, berarti kalian disuruh membandingkan antara Nina dan mana yang lebih tinggi dari Nina. Coba kalian balik lagi di halaman 71. Itu kalian cari gambarnya Nina. Nah, Nina kan segini tubuhnya, tingginya. Nah, kalian cari mana sih yang lebih tinggi dari Nina, kira-kira mana ya? Bener, yang lebih tinggi dari Nina adalah Rina. Nah, kemudian selanjutnya nomor 3, siapakah anak yang lebih pendek dari Nina? Nah, coba kalian perhatikan lagi, mana anak yang lebih pendek dari Nina? Siapa? Benar, Lucy. Nih, Lucy, dia lebih pendek dari Nina. Kemudian yang terakhir nomor 4,
keempat, siapakah anak yang paling pendek? Nah, berarti yang paling pendek siapa? Tadi yang paling tinggi kan Derry. Nah, ini yang paling tinggi adalah Derry, sedangkan yang paling pendek adalah Lucy. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan bawahnya. Nah, di situ ada ayo bercerita di halaman 72 ya. Di situ ada gambar keluarga besar ya. Keluarga besar ya. Dan di sini juga yang satunya sedang makan-makan bersama. Sepertinya itu waktu hari raya ya. Waktu hari raya Idul Fitri. Terus sampingnya juga dia sedang beribadah bersama, sedang sholat berjamaah. Nah, coba kita baca keterangannya ya. Keluarga besar Nina berkumpul di rumah kakek. Mereka berkumpul pada hari raya. Oh, ternyata benar, pada hari raya mereka berkumpul. Nah, keluarga besar Nina beribadah bersama. Nah, mereka beribadah bersama, mereka sholat bersama, sholat berjamaah. Selesai beribadah, mereka mengobrol dan berbagi cerita pengalaman masing-masing. Nah, Nina senang bisa beribadah bersama keluarga. Pernahkah kamu beribadah bersama keluargamu? Nah, apakah kalian pernah beribadah bersama keluarga? Sholat bareng, sholat berjamaah, bersama bunda, bersama ayah. Nah, jika iya, kapan dan di mana kamu beribadah bersama? Coba ceritakan pengalamanmu. Nah, coba di situ kalian bisa ceritakan, kalian tulis cerita kalian di situ. Misalkan, saya biasanya setiap hari selalu beribadah bersama bunda, sama ayah, misalkan gitu. Boleh ditulis di situ. Atau misalkan, biasanya kalau hari raya saya selalu ke rumah nenek, kakek, terus kemudian bertemu sama keluarga besar kita. Ada kakek, nenek, paman, bibi, tante, om, dan sebagainya. Terus saat sholat, kita sholat berjamaah bersama. Nah, boleh kalian ceritakan di situ, bebas. Nah, ceritanya pasti berbeda-beda ya antara satu sama lainnya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nanti tugasnya kalian adalah mengerjakan di buku paket tematik 1D halaman 70 dan juga halaman 73 sampai 74 ya. Terus kemudian jangan lupa juga nanti di halaman 69 yang ada kolom tadi, kolom untuk menghitung panjang benda menggunakan satuan tidak baku, itu nanti diisi juga ya. Dan juga bercerita mengenai pengalaman kalian beribadah bersama dengan keluarga. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai mengenai panjang benda, membandingkan panjang benda, kemudian juga pengalaman beribadah bersama keluarga, terus juga bercerita tentang saudara sepupu. Nah, jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya, kemudian dikumpulkan kepada ibu guru kalian masing-masing. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan di rumah, sering-sering mencuci tangan, tidur yang cukup, makan makanan yang sehat ya. Sekian dari ibu guru pada pembelajaran hari ini. Terima kasih dan wassalam.